Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, setelah saya merasa tegang ya. Saya sekarang tidak biasa terlambat. Ya, saya biasanya kalau jam 9 kurang sudah datang. Alhamdulillah, mudah-mudahan suara bisa didengar ya. Suara jelas. Hamid mana Hamid? Laporannya Hamid. Hamada. Suaranya jelas ya? Jelas ya, Alhamdulillah. Insya Allah infonya ada di sini. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan lengkap dan urut dan jelas. Mudah-mudahan Allah memberkahi waktu kita di pagi hari ini. Jadi kalau Anda sekalian mendapat hadiah cincin, cincin kepalanya itu, matanya itu batu mulia, misalnya safir. Anda mendapatkan cincin matanya itu blue safir, harganya kira-kira 700 juta. Itu pasti ikatannya bagus pasti. Tidak mungkin. Kalau matanya aja 700 juta, pasti ikatannya pasti bagus. Dan cincin itu pasti akan Anda tempatkan di tempatnya bagus. Tidak mungkin cincin harga 700 juta ditaruh di tempat sembarangan, tidak mungkin. Dan insya Allah cincin itu hanya akan Anda pakai di waktu-waktu yang penting. Tidak mungkin kerja bakti atau ngerajang berambang di dapur pakai cincin, itu tidak mungkin. Pasti cincin itu dipakai di saat-saat yang penting. Dan insya Allah cincin itu akan sering Anda tilii, akan sering Anda lihat. Lihatnya pun dengan perasaan senang, cinta. Nah, kalau tidak ditilii, kalau tidak dilihat, mungkin beberapa saat Anda akan rindu kepada cincin itu. Nah, sekarang pertanyaannya, cincin tadi itu yang senilai 700 juta, itu dengan jari Anda mahal mana? Kalau Anda suruh pilih mana kira-kira? Pilih cincin itu atau jari? Nah, saya yakin insya Allah Anda sekalian akan pilih jari. Ya. Jadi cincin yang Anda perlakukan seperti itu sama jari aja nilainya masih jauh lebih tinggi jari. Nah, pada diri kita ini ada bagian dari diri kita ini yang lebih mahal dari jari. Apa itu? Bagian dari diri kita ini yang nilainya lebih tinggi dari jari, apa itu kira-kira? Nah, yaitu kolbu. Kolbu ini penjelasannya ya, kalau dalam Quran itu penjelasannya tentang kolbu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Nanti itu di akhirat orang tidak akan bermanfaat, orang yang memiliki harta banyak, anak laki-laki banyak, tidak bermanfaat. Nah, kecuali orang yang mendatangi Allah dengan kolbun salim, kolbu yang selamat. Kolbu itu sebetulnya terjemahannya jantung ya. Tapi kenapa kok dalam bahasa Indonesia jadi hati, wallahu alam. Harusnya terjemahannya jantung. Mungkin yang dimaksud hati nurani mungkin. Nah, itu yang pertama ya. Jadi biasanya kalau di kehidupan dunia itu orang punya harta, punya bolo itu apa? Pembantu atau jamaah banyak, pasti orang itu akan mudah untuk mendapatkan kekuasaan. Atau orang itu akan mudah mempengaruhi.
mempengaruhi siapa saja. Kalau orang punya harta banyak, pendukungnya banyak, itu pasti dia akan bisa berkuasa, akan diperhitungkan oleh orang lain. Itu yang pertama ya. Yang pertama, Allah berbicara tentang qalbu itu seperti itu. Yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad bicara tentang qalbu, yaitu ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahia al qalbu. Jadi ada lagi keterangan tentang qalbu ini dalam hadis Nabi berbunyi, sesungguhnya dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Nah, kalau itu baik, maka semua badan akan baik. Kalau itu buruk, maka semua anggota badan akan menjadi buruk. Apa itu? Yaitu qalbu. Nah, sudah ada dua keterangan tentang qalbu ya. Nanti kita bisa bayangkan qalbu itu pentingnya seperti apa. Kemudian Nabi berkata lagi dalam hadis lain, ya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nah, dalam hadis lain Nabi berkata, sesungguhnya Allah enggak melihat jisim kita, badan kita, ataupun penampilan kita, suwarikum. Walakin yanzuru, tetapi melihat ke qalbu. Nah, sudah ada 3 keterangan tentang qalbu, pentingnya qalbu. Kemudian ada banyak sebenarnya keterangan dari Nabi tentang qalbu. Misalnya ada lagi at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. Maksudnya di qalbu. Ya. Takwa itu bukan di penampilan, di surban, di peci, di jubah, tapi takwa itu letaknya di dalam qalbu. Kemudian ada hadis yang dianggap lemah ya. Bunyinya seperti ini. Ma wasi'ani ardi wala samai walakin qalbu abdil mu'min. Tidak ada yang bisa menampung saya, kata Allah, walaupun bumi, langit, kecuali qalbu hambaku yang mukmin. Nah, jadi qalbu itu seperti itu ya. Qalbu itu tempat pandangan Allah, juga tempat Allah berkomunikasi dengan kita. Nah, tadi dalil-dalil tadi itu menunjukkan, mungkin sudah cukup ya, menunjukkan pentingnya qalbu itu. Kalau tadi, cincin yang nilainya masih lebih rendah dari jari, itu kita perhatikan begitu besar ya, perhatian kita di cincin tadi, kita taruh di tempat yang bagus, di tempat yang aman, kita gunakan hanya waktu-waktu khusus, waktu-waktu penting. Bagaimana seharusnya kita menggunakan hati? Harusnya lebih lagi. Jadi hati ini harus sering juga kita tilii, kita lihat bagaimana keadaannya. Kalau perlu kita tidak bicara, bagaimana keadaanmu? Tenang, senang, karena qalbu mukmin yang bagus itu, kalau kita mau mendekati sifat atau ciri-ciri wali Allah itu harus selalu tenang, senang. Ya. Tenang, senang. Itu bagian yang pertama. Ya. Insya Allah bagian yang pertama ini sudah memberi gambaran kepada kita ya, betapa pentingnya hati ini. Tempat pandangannya Allah, kalau dia baik pasti yang lainnya akan baik, dan itu nanti yang bisa menyelamatkan manusia di hadapan Allah. Ya. Itu tempat komunikasi hamba kepada Khalik-Nya. Jadi hati itu begitu pentingnya hati itu. Yang kedua, ya, bagaimana? Bagian yang kedua nih sekarang.
Insya Allah yang ikut bagian pertama tadi insya Allah sudah mendapatkan manfaat ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagaimana toh supaya kita bisa membuat hati kita ini selalu dalam keadaan tenang dan senang. Yang lalu pernah kita bahas ya, mungkin sebagian besar ikut, yaitu cara mudah untuk menjaga hati kita, mood kita, yaitu dengan menjaga 3: pendengaran, penglihatan, dan pikiran. Ini tidak akan kita bahas lagi ya, insya Allah sebagian besar sudah tahu ya. Nah, kira-kira penjelasan ringkasnya tuh, jangan mendengarkan, jangan melihat kecuali hal-hal yang manfaat. Tidak semua di zaman sekarang ini tidak semuanya harus kita lihat, harus kita dengarkan. Yang kita lihat, yang kita dengarkan hanyalah yang memberikan manfaat, yang menambah pengetahuan, yang membuat kita tidak bersemangat, ya jangan dilihat dan jangan didengarkan. Kemudian pikiran. Pikiran itu harus menjadi alat kita, tidak boleh memperalat kita. Pikiran itu harus bisa mutlak, atau kalau nggak mau pakai kata-kata mutlak, harus berada dalam kendali kita, pikiran. Tapi itu insya Allah sudah pernah kita bahas ya. Nanti kalau ada yang butuh penjelasannya akan kita bahas lagi, tapi itu mungkin sudah cukup ya. Yang mau kita bahas perasaan. Hati ini menampung macam-macam perasaan ya. Perasaan yang positif maupun perasaan positif ya. Kita tahu ya, perasaan positif kita taruh di ekstrim ya. Ekstrim. Kan perasaan positif itu kan bagus ya, kesannya bagus. Perasaan negatif itu tidak bagus. Kita mulai dari perasaan negatif dulu misalnya. Semua perasaan negatif itu menggoncangkan jiwa kita, menggoncangkan kolbu kita. Nah, kita sekarang ambil ibarat kolbu itu, coba aja ambil ibarat ya. Ambil ibarat kolbu itu seperti wadah yang berisi air. Wadah yang berisi air. Kalau kita bisa menjaga permukaannya tenang, maka air itu akan selalu jernih. Ya. Tapi kalau ada goncangan, ya, semakin besar goncangannya, maka air itu akan keruh. Karena di dalam hati ini, untuk sebagian orang mungkin belum bisa membersihkan dari penyakit-penyakitnya. Belum bisa semua penyakit hati itu kita bersihkan. Jadi cara gimana kita jaga permukaan air itu supaya selalu dalam keadaan tenang. Lah, emosi yang positif dan negatif ini bisa menggerakkan itu, kolbu itu. Bisa menggetarkan jiwa. Ya. Contohnya gini ya. Misalnya sedih. Sedih itu bisa membuat orang kalau sedih itu sulit tidur. Jiwanya terganggu. Kolbunya bisa terganggu ya. Apalagi sedih yang berterusan. Nah, itu menjadi stres. Apalagi sampai menjadi marah. Nah, ini marah ini paling bahaya. Marah ini kalau kita ibaratkan ya, marah itu seperti kolbu digetar gini. Apa yang terjadi kira-kira? Kalau kolbu yang kita ibaratkan air, di bawahnya ada endapan, kita ketika marah itu, kemudian percikan airnya itu mungkin kalau kita ibaratkan ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang bakal disesali, atau perbuatan yang bisa disesali seminggu, sebulan, setahun, atau bisa disesali seumur hidup. Memang ghadab, marah ini ada peribahasa ya, al-ghadab awwaluhul junun. Orang kalau marah itu awalnya senewan, kayak orang gila. Wa akhiruhun nadam. Akhirnya selalu penyesalan. Itu emosi yang negatif. Sekarang kalau emosi yang positif.
emosi yang positif ini juga bisa menggetarkan jiwa, menggetarkan kolbu tadi. Misalnya Anda malam-malam diberitahu besok akan mendapatkan sesuatu yang sudah lama Anda inginkan. Kira-kira malam itu bisa tidur enggak? Enggak akan bisa tidur. Rasanya kepengen cepat pagi. Semakin kepengen cepat pagi, semakin sulit tidurnya. Padahal kalau dia tenang, langsung pagi kan, tidur pagi. Tapi karena dia mikir macam-macam, maka dia juga tidak bisa terganggu. Jiwanya terganggu, kolbunya bisa terganggu. Itulah sebabnya dikatakan kalau kita lagi susah, sedih, jangan bikin keputusan. Saya tidak mau ke sana lagi, saya tidak mau ikut kelompok itu, saya tidak mau hadir pengajiannya. Tidak boleh. Orang kalau lagi sedih, stres, susah, tidak boleh bikin keputusan. Kalau lagi senang gimana? Kalau lagi di emosi yang positif. Orang kalau lagi senang, senangnya meluap-luap, tidak boleh membuat janji. Saya nanti mau datang, nanti saya bantu. Nanti setelah rasa senangnya berkurang, biasanya menyesal. Ya Allah, saya tadi sudah terlanjur bilang mau datang, padahal acaranya padat. Saya sudah bilang mau bantu, padahal saya sendiri juga ada kebutuhan. Nah, jadi kalau lagi susah, jangan bikin keputusan. Kalau lagi senang, jangan bikin janji. Ya. Pernah mungkin ada kejadian begini ya, ada kejadian antara Rasulullah dengan sahabat yang biasa ya, bukan sahabat yang utama. Suatu malam Rasulullah minta air untuk wudhu. Ambilkan air wudhu, tolong. Kemudian diambilkan air wudhu. Mungkin saat itu Rasulullah sedang gembira ya, ditanya, kamu ingin apa? Nah, kalau kita mungkin ngomong, saya kepengen punya rumah, kepengen punya kendaraan, kepengen punya. Nah, ini sahabat berkata, saya kepingin menjadi temanmu ya Rasulullah di surga. Saya ingin menjadi sahabatmu, menemanimu nanti di surga. Kemudian Rasulullah tanya, yang lain aja? Yang lain aja apa? Rumah apa? Kebun apa? Kata sahabat, kalau penawarannya seperti itu, saya ingin itu yang saya inginkan. Kemudian Rasulullah berkata, bantulah aku dengan banyak bersujud. Jadi emosi yang ekstrim ini bisa menggetarkan jiwa, bisa menggetarkan kolbu. Ya. Jadi yang paling bagus itu khairul umuri ausatuha. Sebaik-baiknya urusan itu adalah yang di tengah. Jadi yang bagus itu yaitu kita tidak terlalu senang, juga tidak terlalu sedih. Jadi hati, kalau mau menjaga hati ini agar tenang, ya, senang, yaitu kita harus menjaga agar tidak masuk ke dalam suasana yang bisa menggetarkan jiwa kita, menggetarkan kolbu kita. Jadi kalau kita senang itu secukupnya, kalau kita sedih itu secukupnya. Jadi ada tulisannya, belum lama saya baca, bertahun-tahun saya mencari kesenangan hati. Banyak gunung kudaki, lautan kuseberangi, banyak tempat telah kusinggahi. Akhirnya aku tahu bahwa tidak ada kesenangan yang melebihi ketenangan hati. Jadi hati yang tenang itu pernah dibahas di lagu yang diciptakan oleh kakak Ibu Kartini yang sering dibawakan oleh Sutejo Jiwo. Ya. Sujiwo Tejo. Sorry terbalik. Sujiwo Tejo. Nah itu lagu itu yang langgeng. Ya. Kalau dilakukan tuh langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng. Maaf ya, yang tidak bisa bahasa Jawa. Ya. Langgeng, tetap stabil, tan ono susah, ndak susah, tan ono seneng, ndak ada susah, ndak ada senang, anteng, manteng. Nah, itu yang digambarkan itu kesenangan hati itu dalam
ketenangan hati. Orang kalau suruh pilih, ya, orang itu kalau disuruh pilih, kenyang apa lapar, itu pasti pilih kenyang. Kenyang itu, kalau ditanya, kenyang itu enak enggak? Pasti insya Allah dijawab enak. Kalau kekenyangan enggak enak, mereka akan jawab gitu. Kelaparan itu enak enggak? Kelaparan, pasti orang akan menjawab tidak enak. Kalau lapar itu enak enggak? Perut kosong, enak enggak itu rasanya? Perut kosong itu enak perut kosong itu enak. Kita ini, apalagi orang muslim ya, jangan takut sama lapar gitu. Lapar itu ada manfaatnya. Ada banyak sekali manfaatnya, ada autophagy di situ ya. Pengetahuan yang ditemukan oleh ilmuwan dari Jepang, autophagy, di mana ketika lapar, manusia lapar, sel-sel juga lapar. Sel-sel yang lapar ini makan sel-sel tua, sel-sel yang rusak dimakan. Jadi terjadi peremajaan dalam tubuh itu ketika manusia lapar. Jadi jangan pernah takut sama lapar. Kalau lapar itu dinikmati. Bayangkan kalau manusia itu tidak pernah bisa BAB, gimana rasanya? Orang makan sama orang BAB, nikmat mana kira-kira? Nah, tapi saya tidak mau bahas itu ya. Tidak mau bahas itu. Yang mau saya bahas kembali ke masalah emosi. Emosi yang positif dan emosi yang negatif. Emosi, jadi manusia kalau suruh pilih mana? Hidup tanpa susah apa hidup tanpa senang? Insya Allah pasti jawabannya orang pasti mengangankan, mengidamkan hidup tanpa susah. Pertanyaannya begini, orang hidup tanpa susah itu bahaya enggak? Banyak enggak orang yang hidup tanpa susah jadi sombong? Banyak enggak orang yang hidup tanpa susah jadi lupa sama Allah? Banyak enggak kira-kira? Jadi begitulah, hidup tanpa susah itu bahaya. Sekarang hidup tanpa senang. Apa sih enaknya hidup tanpa senang? Tapi banyak enggak orang yang kena musibah justru dia insaf. Orang yang menerima cobaan hidup justru dia kembali kepada Allah. Dua-duanya banyak ya, dialami oleh banyak orang. Jadi sebetulnya yang mau saya tanyakan itu adalah, yang mau saya jelaskan di sini adalah sebenarnya susah sama senang itu kita tidak tahu mana yang lebih bermanfaat. Ya. Kalau kita mau berpikir positif, susah, keadaan susah itu juga ada baiknya, keadaan senang juga ada bahayanya. Nah, jadi kalau kita mau menciptakan suasana hati yang tenang, yang senang, kita juga harus bisa menjaga diri dari emosi yang berlebihan. Emosi yang positif terlalu besar, emosi negatif yang terlalu besar. Jadi kalau kita senang, senang secukupnya. Kalau kita lagi susah, ya susah secukupnya. Kalau kita cinta sama orang, cinta secukupnya. Kadang-kadang orang itu yang kita cintai bisa jadi musuh kita. Kalau kita benci kepada orang juga secukupnya. Karena ada banyak orang yang kita benci, yang kita tidak simpatik, ternyata jadi teman baik kita pada akhirnya. Itulah. Nah, ini mungkin bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua. Jadi kalau kita mau menjaga hati kita, ya, kalau kita anggap hati kita ini penting, ya, penting bagi kita, lebih penting dari cincin tadi itu, ya kita harus sering lihat juga hati kita, kondisi hati kita. Gimana? Berapa lama kamu tidak ingat sama Allah? Berapa lama kamu lalai? Gimana keadaanmu? Harus kita kontrol, apalagi kita akan menghadapi suatu peristiwa yang penting. Berhadapan dengan orang yang orang yang penting, atau kita harus menyampaikan pidato yang penting atau apa yang penting itu harus kita sampaikan. Kita perlu menilik hati kita, kondisinya seperti apa. Seperti kita melihat itu, mengecek cincin tadi yang berharga, harusnya lebih dari itu lagi. Nah sekarang itu bagian yang kedua. Nah,
Bagian yang kedua tuh gambarannya seperti itu. Sekarang bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir ya. 34 menit. Ya, kira-kira saya bicara 25 menit. Ini sekarang bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir itu hati itu sebetulnya kolbu itu bukan cuma sekedar wadah yang berisi air ya. Bukan ya. Bukan itu aja, tapi wadah ini juga punya cahaya. Wadah ini juga punya vibes, getaran, vibration, ya, punya energi. Nah, ini. Kalau kolbu yang baik ya, tentunya kolbu yang baik itu yang tidak ada endapannya ya. Endapan, atau kita bicara dulu ya, masalah endapan ini ya. Endapan ini harus kita bicarakan dulu ya, sebelum ke bagian terakhir ya. Endapan itu adalah, saya mau bicara yang bawah aja, jangan terlalu tinggi. Biasanya orang itu nyimpan, kalau kita anggap kolbu itu sesuatu yang berharga, bernilai, apa kira-kira yang mau kita tempatkan di hati itu? Semakin apresiasi kita, semakin tinggi apresiasi kita terhadap kolbu, maka tentu kita tidak akan menaruh ke dalamnya hal-hal yang sembarangan. Sekarang saya mau tanya, pantas tidak dendam ditempatkan di kolbu kita? Pantas tidak marah ditempatkan di kolbu kita? Pantas tidak dendam, marah, apalagi yang biasa hasad, dengki, pantas tidak ditaruh di kolbu? Kalau kolbu itu kita anggap sesuatu yang berharga, tentu kita tidak akan meletakkan hal-hal yang buruk ke dalam kolbu kita. Yang kita tempatkan apa? Tentu yang kita tempatkan adalah iman. Kita kepengen di kolbu kita itu yang bersinggah sana hanya Allah. Allah aja. Jadi ketika kita zikir Allah, 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 itu kita masukkan ke kolbu. Allah, Allah. Supaya kolbu ini penuh dengan kekuasaan Allah. Dengan keinginan untuk menggapai ridhonya Allah. Jangan kita kasih kesempatan perasaan, kolbu itu tempat berbagai macam perasaan, maka jangan kita biarkan perasaan-perasaan yang buruk itu bermain di dalam kolbu kita. Sama sekali jangan. Kira-kira kalau kita sudah menganggap kolbu ini penting dan berharga, masih tidak kita menempatkan dendam di kolbu kita? Karena dendam dan marah ini tidak ada manfaatnya kecuali membahayakan bagi orang yang menyimpannya. Coba bayangkan ya, bayangkan orang-orang yang dulu dalam hidup kita kan pasti kita pernah dikecewakan orang ya, pernah dizolimi, pasti itu. Dalam kehidupan kita selama ini pasti kita pernah dizolimi orang, pernah dikecewakan orang. Sekarang bisa enggak orang itu kita maafkan? Kalau kita bisa memaafkan itu, maka kolbu kita semakin bersih. Endapannya tadi semakin berkurang. Nah, endapan yang paling bahaya itu adalah kita meragukan keberadaan Allah. Kita putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, ini paling bahaya. Yang paling bahaya gitu. Kita berprasangka buruk kepada Allah. Nah, itu endapan-endapan itu tidak saya bicarakan ya. Itu nanti biar dibicarakan para ustadz. Itu untuk disingkirkan tuh. Supaya endapannya tidak begitu banyak. Jadi ketika hati, kolbu kita bergetar, airnya tetap jernih, cahayanya tetap bagus. Ya. Kalau ya, kita ini sebenarnya kalau kita ini nyimpen marah, itu yang rugi adalah kita sendiri. Ya, saya mau membawakan cerita ya, cerita mungkin 2 cerita aja. Cerita itu hampir semuanya itu kalau diberi judul
janganlah engkau menjadi pembantu setan. Kira-kira judulnya itu. Kisah yang pertama, ringkas saja. Ini dalam rangka supaya kita lebih mudah membersihkan endapan-endapan tadi. Supaya endapannya semakin kecil, kalau bergetar nanti tidak ngefek apa-apa gitu. Kalau bergetar nanti, cipratannya itu adalah ucapan-ucapan yang bagus, bukan ucapan yang penuh kemarahan. Atau kalau muncul perbuatan, juga perbuatan yang bagus, yaitu perbuatan yang jelek dibalas dengan perbuatan yang baik, seperti yang menimpa Sayyidina Ali Zainal Abidin, dituduh mencuri, justru dia memberi duit. Nah, itu gambaran dari kolbu yang bergetar, tapi cipratannya itu bagus. Nah, bisa enggak kita nih? Kita bayangkan orang yang kita marah, terus malam kita maafkan. Seperti ini juga, cerita seperti ini. Ada seorang kiai ya, di Yaman sana ada orang kiai, ditunjuk oleh sultannya. Kamu saya beri tanggung jawab untuk memegang harta anak yatim, janda, dan kaum miskin. Ya yang bilang saya tidak mau. Marah, sultannya marah. Kenapa tidak mau? Ini kan perbuatan mulia. Saya tidak mau, tidak sanggup. Kemudian sultannya kembali ke kerajaan, bilang kepada tentaranya, bilang, kamu tembak itu kiai. Kalau kamu tidak tembak dia, tidak bisa bunuh dia, kamu yang saya tembak satu keluarga. Kemudian si tentara ini tiap hari ngikutin kiai ini, ngikutin sampai suatu saat dapat kesempatan ditembak ini, kiai ditembak, tembus. Tembak saya bayangkan dulu tuh laras, bedil laras panjang ya, tembus, pelurunya tembus. Sebelum jatuh, si kiai memaafkan orang itu. Kenapa bisa gitu? Kita pahami jalan pikiran orang-orang soleh itu. Kenapa dia memaafkan? Karena kalau tidak dimaafkan, ini kiai pikirannya panjang, ini orang pasti disuruh. Saya tidak pernah kenal sama orang ini, pasti dia disuruh orang. Dan kalau tidak saya maafkan, dia nanti akan diadili. Kalau diadili, kejahatannya ini bisa membuat dia dimasukkan ke dalam neraka. Kalau dia masuk ke dalam neraka, yang senang siapa? Yang sedih siapa? Yang sedih Kanjeng Nabi kepingin semua umatnya selamat. Yang senang siapa? Setan. Kiai ini kerjaannya tiap hari berdakwah, menyelamatkan orang agar tidak masuk ke dalam neraka. Nah, itulah sebabnya ketika sebelum jatuh si kiai ini memaafkan. Itulah jalan pikiran orang-orang soleh itu seperti itu. Itu contoh yang pertama. Nah, pertimbangannya itu pokoknya yang saya inginkan, apa yang saya lakukan itu membuat ridho Allah, membuat ridho Nabi. Yang lainnya itu tidak begitu jadi pertimbangan. Ya. Kalau tidak dimaafkan, diadili, orang ini masuk neraka. Setan yang senang. Cerita yang kedua, yang terakhir, Abdullah bin Mas'ud pernah masuk ke dalam pasar, duitnya dicuri orang, duit ditaruh di imamah ini dicuri orang. Dicuri orang, tidak bisa beli. Teman-temannya bilang, wah kurang ajar ini orang nih, doakan aja biar celaka tuh orang tuh yang nyuri duit. Oleh Abdullah bin Mas'ud didoakan, ya Allah, apabila orang itu mencuri duit saya karena butuh, berkahilah duit itu. Tapi kalau dia mencuri memang karena perbuatannya, suka bermaksiat, senang bermaksiat, maka jadikanlah itu maksiatnya yang terakhir. Itu doanya orang soleh seperti itu. Satu lagi contoh ya, supaya dapat gambaran ya. Cara pandangnya orang soleh itu. Ada seorang tokoh sufi ya, Sari As-Sakati, tidak salah. Lewat di pantai, pinggir pantai. Di situ di pinggir pantai ada anak muda minum-minum, nyanyi-nyanyi sama perempuan. Perempuan tidak baik. Nah, kemudian si pengikutnya, murid-muridnya marah. Ini anak muda ini ngerusak pemuda-pemuda kita, melakukan perbuatan terang-terangan gini. Doakan Syekh, doakan supaya hancur nih anak-anak muda, supaya Allah menghancurkan anak-anak muda ini. Apa doanya Syekh ini? Doanya adalah, ya Allah, sebagaimana kamu bahagiakan mereka di dunia, maka bahagiakan pula mereka di akhirat. Akhirnya anak-anak ini pada taubat.
Nah, judulnya itu, janganlah kita ini menjadi pembantunya setan. Sekarang bagian akhir. Dari bagian kedua ini, bagian akhirnya, bisa enggak kita nanti malam? Nah, nanti malam kita sebelum tidur, kita berdoa, ya Allah, pada malam hari ini tidak ada lagi orang yang bersalah kepada saya. Karena mereka semua telah saya maafkan, ya Allah. Oleh karena itu, maafkanlah juga saya, ya Allah. Engkau lebih berhak memberikan maaf. Dan saya nanti tidak ingin berjumpa denganmu, ya Allah, dengan membawa dosa. Bisa enggak? Kita bayangkan orang yang pernah mendolimi kita, yang pernah mengecewakan kita, malam itu kita bayangkan wajahnya, mungkin mau muntah mungkin ya. Sebagian ngelihat mukanya aja pengen muntah. Tapi malam itu kita maafkan karena kita tidak ingin menjadi pembantunya setan. Karena kita lebih perhatian kepada menjaga kolbu kita. Orang itu terserah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menyiksa. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni. Tapi yang penting itu adalah kita menjaga kolbu kita ini, agar kolbu kita ini tidak terlalu banyak endapannya. Agar kolbu kita ini, yang menempati kolbu kita ini, yang mengambil peran di dalam kolbu kita ini adalah iman, kasih sayang, harapan, husnudzon, supaya ini aja sifat-sifat ini yang berperan di dalam kolbu kita. Nah, itu bagian kedua yang terakhir. Sekarang bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir. Nah, sudah 35 menit nih. Ya, 35 menit. Bagian yang terakhir nih, bagian yang terakhir. Jadi kolbu itu ternyata kolbu ini ternyata unik ya. Bukan cuma sekedar air dan endapan, bukan. Tapi kolbu ini juga memancarkan cahaya. Juga memancarkan getaran. Memancarkan getaran. Jadi orang yang kolbunya bersih, yang endapannya itu tidak punya endapan atau endapannya kecil, maka cahayanya bagus. Walaupun dia beragama lain. Walaupun dia orang yang beragama lain, maka tubuhnya akan bercahaya, kolbunya akan bercahaya. Tapi kolbu yang banyak berhubungan dengan Allah akan memiliki getaran. Jadi ya, kolbu itu bisa jadi, airnya itu bisa jadi air yang jernih, tenang, bagaikan samudera, cahayanya indah, getarannya juga positif. Inilah sebabnya orang sering datang kepada kiai, belum sempat bicara, belum sempat mengutarakan problemnya, dia sudah merasakan ketenangan yang luar biasa. Ditanya, ada perlu apa? Dia mikir gini, sudah tidak ada problem lagi. Semuanya sudah selesai dengan sendirinya. Jadi kayak orang itu, kalau kena gangguan misalnya, dibuat sama orang, disantet, disihir, segala macam itu, kalau ketemu dengan orang soleh, tidak perlu lagi dibacakan Quran. Sebetulnya tidak perlu dibacakan Quran. Kok malah dibacakan Quran, kok malah kesurupan? Siapa yang datangkan setannya? Orang tidak apa-apa dibacakan Quran malah kesurupan, kan lucu enggak itu? Jadi harusnya kalau orang itu kena gangguan orang, dibuat sama orang, disantet, begitu dia masuk ke tempatnya orang soleh, selesai semua urusannya. Urusannya yang ruwet-ruwet itu semua diudari semua, selesai. Nah itulah, kalau hatinya bagus, sinarnya akan bagus. Kalau semakin dekat dia kepada yang maha kuasa, semakin getarannya itu semakin bagus. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh kedekatan ya. Hubungannya sama kolbu juga. Ini bagian yang paling akhir. Jadi misalnya kita adalah orang yang miskin, ya kan? Makhluk itu kan miskin, mudah berbuat kesalahan, penuh dosa. Ini mendekati yang miskin, mendekati yang maha kaya. Apa akibatnya? Pengaruhnya apa?
Ya, sebelum ke situ ini ya. Misalnya kita satu ruangan bersama orang yang merokok, ruangan tertutup, orang merokok. Apa yang terjadi di badan kita? Ya. Itu karena kedekatan. Kalau kita duduk bersama orang yang membakar dupa, wewangian, apa yang terjadi di tubuh kita, di pakaian kita? Ya. Sekarang kita dengan Allah, ya, kita ini yang punya sifat lemah, kita berdekatan dengan yang maha kuasa. Kita ini yang miskin, mendekatkan diri kepada yang maha kaya. Kita ini yang banyak dosa, mendekatkan kepada yang suci, yang maha suci. Apa yang terjadi? Semakin dekat, apa yang terjadi? Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Apa yang terjadi kira-kira? Tidak usah dijawab itu. Itu tidak usah dijawab ya. Nah, itu dijawab sendiri aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sudah semuanya. Nanti, ya, sebagai penutup, nanti, atau mungkin saya terima 3 pertanyaan, mungkin kalau ada 3 pertanyaan. Kalau tidak ada, kalau setelah Zoom ini mungkin ada timbul pertanyaan, bisa diajukan kepada saya. Nanti tanya kepada admin, atau langsung DM saya di akun Instagram saya boleh, nanti akan saya jawab. Insya Allah akan saya jawab sampai tuntas, karena sebagian dari apa yang saya sampaikan ini bukan hanya dari buku, adalah apa yang saya alami sendiri. Jadi kolbu itu sangat penting, perlu kita jaga, perlu kita tilik, nah, kita perhatikan, jangan sampai kolbu ini mengalami banyak goncangan-goncangan. Mungkin ada satu terapi ya, satu terapi yang perlu saya sampaikan bagian akhir. Setiap kali mau saya akhiri, saya ingat yang belum saya sampaikan. Jadi gini, bagaimana kalau muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita berada dalam suasana hati yang keruh, ya? Kita sedih gitu, lagi sedih atau lagi stres gitu. Lagi stres itu apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, menurut pengalaman saya, ya, yang paling mudah itu untuk menghilangkan rasa sedih, rasa stres itu adalah dengan gerak. Gerak sampai keluar keringat. Itu cara paling mudah. Ya. Yang lebih mudah dari itu adalah kita menghirup nafas sebanyak mungkin. Menghirup nafas. Itu cara paling mudah untuk membuat air di kolbu tadi yang bergolak itu, yang paling mudah untuk menenangkan itu dengan cara mengambil nafas yang dalam. Mengambil nafas, ditahan, kemudian dikeluarkan. Nah, itu lamanya itu senyamannya. Nahannya bisa lama sekali, mengeluarkannya bisa lama sekali, tergantung kenyamanan diri kita. Bisa juga waktu kita mengeluarkan nafas itu kita sambil nyebut Allah. Setiap orang tentu punya preferensi yang beda-beda. Ya. Yang ketiga, yaitu yang paling mudah adalah ketemu dengan orang soleh. Orang soleh yang punya hati dari bening, cahayanya indah, dan vibrasinya itu sangat luas. Ketemu dengan orang soleh ini, duduk, mungkin tidak sampai kita mengutarakan masalah kita, sudah selesai. Ya. Semua, kalau kita sudah mentok, kita sebaiknya kembali kepada guru kita. Ya, sungguh beruntung orang yang memiliki guru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami ya. Yang belum paham nanti bisa. Kalau ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri, 3 pertanyaan aja. Ya, Pak Admin gimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian sudah selesai. Nah, untuk pertanyaan sekarang akan saya pilihkan 3 yang paling menarik. Ini pertanyaan secara langsung atau dari chat ya?
Hmm. Ada sebagian sudah bertanya dari chat dan ada yang sebagian tadi sudah merespon ya. Bagaimana yang mau saya bacakan dari chatnya dulu? Boleh. Atau dikasih kesempatan yang bertanya langsung? Di chat ada yang tanya sudah. Itu saja kita jawab ya. Itu jawab itu. Saya bacakan dulu ya. Ya. Tadi ada yang bertanya dari Rabi MD. Assalamualaikum yang desain. Izin bertanya bagaimana caranya membersihkan karat-karat hati atau kolbu. Ya. Penyakit hati itu macam-macam ya. Macam-macam penyakitnya. Yang mau diobati yang mana dulu tuh? Misalnya hasad ya. Misalnya dengki ya. Dengki ini kita tanya kepada orang yang dengki, mau tidak kita tidur, kemudian bangun tidur, malam tidur, bangun di pagi hari, amal kita sudah habis. Karena kedengkian ini kan memakan kebaikan kita seperti api memakan kayu. Mau enggak? Kira-kira. Dengan pengertian seperti itu mungkin, wah, apa manfaatnya dengki ini? Jadi, apa yang mau diobati itu apa? Ada banyak sekali penyakit hati. Nah, saya di sini bukan niat saya untuk membereskan semua itu, mungkin itu bisa dibahas sama Ustadz ya. Ustadz. Jadi dengki ini kan seakan-akan orang tersebut tidak senang atas ketetapan Allah. Orang yang dengki itu kan orang yang tidak senang orang lain mendapatkan nikmat. Dia kepengen nikmat itu hilang dari orang itu. Ini kan jahat sekali kan. Perbuatan yang sangat jahat. Yang tidak pantas lah untuk seorang mukmin. Nah, dengan penjelasan seperti itu, mungkin kalau muncul di hatinya niatan atau sifat-sifat itu muncul kan, itu sifat itu kan selalu muncul tiba-tiba kan. Nah, dia bisa istighfar, astagfirullah, daripada dia hasad, mendingan dia minta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana engkau beri dia kenikmatan, berilah aku juga kenikmatan yang sama. Kan lebih baik doanya begitu. Itu kira-kira gitu. Mungkin tiap penyakit punya treatment beda-beda mungkin. Nah, pertanyaan berikut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana untuk semakin bercahaya? Riyadhah itu apa dengan riyadhah apa yang disarankan? Nah, jadi kalau ingin hati itu bercahaya, ya hatinya harus bersih. Tidak punya marah sama orang, tidak punya benci sama orang, hanya bergantung kepada Allah, tidak terlalu banyak berharap kepada orang, berharap kepada Allah. Kalaupun harus berharap itu adalah wujud ikhtiar. Hati itu bersih atau kotor sebetulnya bisa dirasakan ya. Bisa dirasakan. Tapi memang untuk membuat kita bisa peka itu dengan ada riyadhah. Riyadhah yang paling dasar adalah dengan mengurangi kesenangan, kelezatan hidup. Ya. Sebetulnya gini ya, sebetulnya mengurangi kelezatan itu di awal aja. Nah, gimana? Kalau dijelaskan gini ya. Jadi misalnya orang itu, saya tidak mau makan, misalnya contohnya, saya tidak mau makan nasi kabuli, tidak mau makan nasi mandi, saya mau makan singkong aja. Itu nanti yang terjadi, singkong tiba-tiba rasanya lebih enak dari nasi kabuli. Nah, ini harus dirasakan ya, ilmu yang harus dirasakan. Kalau diucapkan gini, ya mungkin diketawain. Nggak masuk akal.
Ya saya pilih kebab daripada pilih singkong. Kebab kok sama singkong. Tapi nanti ini adalah ilmu yang harus, jadi di mulut orang yang banyak bersyukur itu air putih itu rasanya bisa luar biasa. Ini air putih ini rasanya bisa melebihi minuman-minuman yang lain. Nah, ini kalau syukur-syukur, teriak-teriak syukur-syukur, dianggap gila sama yang di sebelah. Apa sih? Itu air apa itu? Air putih kan? Air putih kok syukurnya seperti itu? Nah, jadi untuk orang, coba aja banyak bersyukur. Dengan banyak bersyukur tuh nanti rasanya akan berubah. Nanti kalau dianggap orang gila, jangan nyalahin saya. Tadi pertanyaannya apa? Supaya bercahaya itu, jadi harus, kalau mau bercahaya, jadi banyak orang ya, saya ini punya banyak kenalan orang-orang yang punya mata batin. Nah, saya punya kenalan banyak orang yang punya mata batin, itu mereka berkata, banyak sekali orang yang pakai jubah, jenggotnya panjang, tapi wajahnya gelap. Banyak orang yang kerjanya biasa, orang awam, tapi mukanya terang. Apa itu yang membedakan? Kolbu. Kalau kolbu, tempat pandangannya Allah. Maka itu kalau orang itu di masjid, sama-sama sholat 4 rakaat, tapi nilainya beda-beda. Kalau manusia biasa melihat zahir, kalau Allah melihat batin. Jadi itu ketahuan semua. Ketahuan semua. Kalau oleh Allah ini semuanya tidak ada yang tersembunyi. Kalau di mata manusia banyak yang bisa sembunyi. Jadi semakin bersih hati kita, semakin tenang hati kita. Kalau dalam Islam kan ada berapa jenis ketenangan ya, seperti tumak ninah. Itu orang yang sholatnya itu tumak ninah. Berdiri, ruku, kemudian sujud. Itu enggak kayak orang seperti ayam yang notol makanan. Tumak ninah atau sakinah. Sakinah, bisa tenang, enggak banyak gerak, enggak banyak mengeluarkan suara, tenang. Atau mutmainnah. Itu gambaran ketenangan-ketenangan kolbu. Itu seperti itu kira-kira. Nanti yang paling istimewa itu adalah yang dipanggil itu nanti adalah kolbu yang mutmainnah. Ini semua dengan latihan. Dan latihan ini kalau dilakukan, kita akan diajak ke tahap yang berikutnya, yang lebih bagus. Karena seperti kelezatannya orang ahlu dunia, ini juga punya kelezatan. Kalau orang-orang dunia itu bisa mengalami kenikmatan luar biasa dalam makan-makan, orang yang riyadhah juga mengalami kenikmatan yang lain. Kalau subuh itu, orang yang tidur, azan subuh tidur itu merasakan kenikmatan. Orang yang bangun subuh, bangun tidur sebelum azan mandi, kira-kira nikmat juga enggak itu? Kenikmatan, itu pilihan kita. Kita mau pilih kenikmatan yang di mana? Mungkin kalau yang pertama itu kenikmatannya banyak di badan aja, itu pun juga belum tentu. Tapi kalau yang mandi sebelum azan subuh itu, pasti nikmat di badan, juga nikmat di kolbu, di jiwa. Berikutnya. Yang di chat ada lagi enggak? Pertanyaan di chat. Masih banyak ya, banyak. Alhamdulillah. Ini pertanyaan ketiga. Kalau yang tidak mau tambah lagi, nanti coba menggabungkan semua pertanyaan karena banyak pertanyaan yang sama ya. Jadi begini ya. Bagaimana ketika kita sedang berusaha menjadi baik, tapi kita masih berbuat jahat ya? Lalu bagaimana hati ini bisa selalu bersangka baik dan mempertahankan agar selalu berprasangka baik? Ya. Jadi gini ya, ada kita ini jangan sampai tidak mau berbuat baik karena merasa diri ini masih buruk. Nah ini bahaya ya. Jadi gini, perbuatan baik itu jumlahnya seperti nafas. Jangan sampai kita itu lepaskan karena merasa wah saya tidak mungkin bisa jadi orang baik. Ini perasaan
putus asa dari rahmat Allah. Karena kebaikan itu sebetulnya juga bisa membuat orang kecanduan. Mungkin karena ini ya, hadis Nabi yang berbunyi kalau kita ini mendekati Allah dengan merangkak, Allah mendekati kita dengan berjalan. Kalau kita berjalan, Allah mendekati kita dengan berlari. Jadi, ya, kalau diibaratkan gini ya, ini Allah, ini kejahatan, maksiat. Semakin kita berjalan ke arah Allah, itu kita semakin jauh dari maksiat. Semakin kita berjalan, dan ketaatan itu sebetulnya nikmat. Sebetulnya nikmat. Saya menjelaskannya juga bingung ya, harus dirasakan. Jadi nanti sampai seperti gini ya, seperti orang bilang, wah kalau beramal tuh nggak usah nunggu ikhlas. Kalau nunggu ikhlas nanti akhirnya kita nggak beramal. Benar nggak ucapan itu? Benar. Benar, insya Allah kalau sama saya tidak ada yang tidak benar. Semua, kan orang ini punya tingkatan-tingkatan. Tapi untuk orang tertentu berbuat tidak ikhlas itu tidak bisa. Tidak bisa. Dia mau bergerak, tidak ikhlas itu anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan. Dia mau benci, tidak bisa. Jadi untuk orang tertentu masih nyimpan. Kamu bayangkan coba, kamu bisa enggak maafkan? Wah, enggak bisa. Belum bisa. Tapi untuk orang tertentu, nyimpan itu enggak nyaman. Seperti dia nyimpan sampah di kamarnya. Nah, ini memang butuh perjalanan. Perjalanan. Mendekati, syukur-syukur ya. Dalam perjalanan ini ada teman. Kalau bagusnya ada guru. Ada guru. Kadang-kadang guru ini membuat jalan kita cepat. Kadang-kadang gitu guru. Nah, kalau sendiri itu perjalanan bisa gini. Terus gimana kalau gitu? Nggak apa-apa. Yang penting kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Apapun kebaikan, ya. Semua kebaikan itu membuat kita dekat kepada Allah, dan ada bermacam-macam. Tidak harus puasa, tidak harus melek malam, tidak harus. Yang lainnya misalnya, kok seneng misalnya ngurusi orang yang lagi susah, seneng ngurusi anak-anak jalanan, itu aja dibuat pendekatan kepada Allah. Tapi yang ikhlas, yang seneng ngerjakannya itu dengan senang. Nanti insya Allah dari situ akan dimudahkan. Kalau Allah sudah memberi taufik kepada kita, nah, semua amalan yang sulit itu jadi mudah. Sampai kita sendiri bingung. Dulu mau sholat malam kok sulit, sekarang mau meninggalkan sholat malam lebih sulit. Dulu kalau mau sholat duha, tidak pernah dapat waktunya. Sekarang kalau belum sholat duha, tidak bisa apa-apa, tidak mau diajak bekerja. Nanti kalau Allah sudah memberi taufik, semuanya jadi mudah, jadi gampang. Tapi hati-hati, tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Masa sih orang tidak bangun malam? Kan bangun malam tuh enak. Nah, ini bahaya, tidak boleh. Tidak boleh. Juga tidak boleh kalau kita tuh tiba-tiba muncul semangat yang luar biasa. Sholat seperlunya aja. Yang penting semua itu dilakukan dengan ikhlas. Jangan terus puasa, besok kok enak puasa, puasa lagi, besoknya puasa lagi. Akhirnya nanti begitu jenuh, tidak puasa sama sekali. Jangan sampai. Kita harus jaga itu, kita harus memanage jiwa kita, memanage hati. Jangan sampai bergolak, ya. Semangat yang keterlaluan, itu nanti akhirnya juga tidak bagus. Kesedihan yang melampaui batas juga tidak ada manfaatnya. Jaga supaya kolbunya itu bersih, terang, tidak banyak goncangan. Nanti rasakan juga. Dibuat ngomong enak, dibuat ibadah enak, dibuat menghafalkan ayat Quran lebih enak, dibuat melayani langganan juga lebih. Semua yang dilakukan dengan hati yang tenang, hati yang mutmainnah, tiba-tiba bisa menjadi bagus. Rasanya bisa lain, bisa mudah. Kalau mendidik
Ya, mendidik itu hati ini ada keajaibannya. Hati ini punya keajaiban. Kalau kita memberi nasihat orang dalam keadaan hati yang tenang, mutmainnah, insya Allah pesannya bisa sampai, bisa efektif. Ya. Kalau kita memberikan nasihat keadaan hati sedang bergolak, itu kemungkinannya berhasil lebih kecil. Kalau kita dalam hati kita nih benci kepada seseorang, insya Allah orang itu juga benci kepada kita. Karena biasanya sebelum bertemu itu hati itu sudah saling bicara. Orang bilang sir itu sudah saling komunikasi. Jadi gimana? Saya tidak mau benci sama orang ini. Kalau saya benci sama orang ini karena banyak urusan saya dipegang oleh orang ini. Caranya gimana merubah? Kita rubah diri kita. Diri kita rubah. Yang kita lihat itu sisi-sisi baiknya. Karena setiap orang, seburuk apapun orang itu pasti punya banyak sisi baik. Jadi kita lihat sisi yang baik itu aja. Kita fokus kepada sisi yang baik. Kalau kita berubah, jadi tidak benci dengan orang itu, insya Allah orang itu pun tidak benci kepada kita. Itu termasuk keajaiban hati itu seperti itu. Ya, berikut. Ini ada pertanyaan dari Mbak N. Ketika mau haid, kita kan biasanya emosi naik turun ya. Ya. Itu bagaimana mengatasinya? Iya, enggak apa-apa. Itu alami, tidak bisa dihindarkan. Yang bisa kita lakukan adalah bersiap-siap. Saya biasanya kalau mulai ini datang ini tamu ini, saya bawaan saya. Nah, kalau dadanya segini, ketika datang saat itu, dadanya dilebarkan. Wah, dadanya. Saya kalau bertemu orang ini bawaannya pengen emosi aja. Nah, ketika bertemu, jadi kita sendiri yang bikin kiat-kiat. Saya kalau ketemu orang itu, gregetan saya. Ramanya, pembicaraannya berakhir dalam perdebatan. Nah, kalau ketemu orang itu, kita siapkan dada kita yang lebarnya cuma mungkin 30 cm, kita bikin 300 km. Jadi apa-apa hilang semua. Omongannya apa hilang, masuk ke segoro. Kayak nguyai segoro, jadi tidak ngefek sama sekali. Kira-kira seperti itu. Ini aman, ini tidak berakhir 10:12. Assalamualaikum ya. Rasa rindu atau kangen itu baik atau tidak? Karena biasanya rindu membuat hati sedih, tapi juga melembutkan hati. Lalu ada doanya atau tidak ya tentang hati? Apa? Rindu itu bisa bikin sedih, bisa bikin apa? Yang kedua? Melembutkan hati. Melembutkan. Ya. Rindu itu alami ya. Itu perasaan dimiliki oleh semua orang yang berhati lembut, terutama orang yang lagi jauh ya, lagi berada di tempat yang jauh itu hatinya semakin lembut. Nah, semakin rindunya semakin kencang ya. Tiba-tiba rindu. Itu alami. Kadang-kadang rindu tuh datangnya juga tiba-tiba aja ingat sama teman ini, kepengin telepon tapi tidak bisa. Tidak apa-apa kan, tidak ada yang merugikan hati ini. Tidak ada yang merugikan. Kalau orang rindu ya ketemu. Selama itu tidak melanggar syariat. Jadi gini, ini bentar. Saya mau bicara sisi yang lain ya. Kita ini kadang-kadang dalam perjalanan hidup, ya, ini kita anak-anak muda ya. Ini untuk anak-anak muda. Anak-anak muda itu dalam perjalanan hidup, ya, misalnya masih kuliah atau masih punya cita-cita yang harus diselesaikan. Itu kalau bertemu dengan wanita ya, cowok bertemu dengan cewek, kok enak ya, ngomong bisa nyambung ya, bisa nyambung. Tapi ini cowok ini harus menyelesaikan kuliahnya. Kalau dia harus menyelesaikan kuliahnya, dia punya cita-cita yang lebih tinggi, sebaiknya dia tidak mikir
tidak mikirkan cewek itu. Setelah selesai acara atau urusan itu dilupakan. Gimana ngelupakan? Karena bayangan itu akan muncul ya. Bayangan cewek itu setelah dia selesai tegas, selesai ketemu ini, nanti ketika selesai dia biasanya merewind pertemuan dengan cewek tadi. Kok nyambung ya? Cewek ini nyambung. Orangnya enggak begitu cantik tapi kok simpatik ya. Semuanya menyenangkan. Itu kalau dia ngomong gitu terbayang. Wajah cewek tadi akan terbayang. Semakin dipikirkan, wajahnya akan semakin nyata. Semakin dipikirkan, semakin hidup. Hidup itu cewek, gambaran cewek itu hidup di dalam batinnya, di dalam kolbunya atau dalam pikirannya, itu akan menimbulkan rasa rindu. Kalau sudah rindu biasanya kepingin bertemu. Kalau sudah bertemu biasanya kepingin berdekatan. Kalau sudah berdekatan biasanya kepingin bersentuhan, DST, DLL, DSB. Jadi bagaimana kita memperlakukan rindu itu ya seperti itu kira-kira. Tapi keseluruhan itu rindu itu seperti pisau bermata dua. Kalau rindu kepada Nabi bagus enggak kira-kira? Rindu kepada orang tua bagus enggak? Apalagi orang tua sudah meninggal ya. Orang-orang yang sudah meninggal ditinggal oleh ibunya atau orang tuanya belum lama, sebulan 2 bulan itu nanti kerinduan itu akan terus muncul, semakin jauh semakin rindu. Rindu seperti itu bagus ya. Rindu kepada orang tua yang sudah meninggal akan membuat kita mengirim doa. Jadi rindu itu seperti pisau bermata dua. Kita pilih rindu-rindu yang baik. Jangan rindu-rindu yang membuat kita sendiri binasa, membuat kita sendiri merugi. Mana enggak kelamaan nih? Enggak kelamaan. Hah? Udah? Untuk waktunya sudah lebih dari 1 jam ya, 1 jam lebih 5 menit. Ya. Ini pertanyaannya masih tambah ya di chat, mau diteruskan atau bagaimana? Satu lagi terakhir nanti yang lainnya itu saya ini orang paling senang ditanya. Saya bukan merasa apa yang saya bicarakan yang paling benar, enggak ya. Anda sekalian mungkin ada sebagian yang lebih ngerti dari saya. Jadi enggak harus percaya semua ucapan saya. Saya kalau di debat juga senang, tapi saya memang senang memberikan manfaat. Nanti misalnya ada banyak yang harus ditanyakan, urusan riyadhah mungkin ya, urusan yang lebih dalam, boleh. Nanti diadakan Zoom, kumpulkan sendiri orang, saya tidak peduli orangnya 3 orang, 4 orang, atau 6 orang, akan saya adakan Zoom. Karena saya ini pengangguran kelas berat. Sekarang pertanyaan terakhir, mau saya jawab. Nah, pertanyaannya? Terakhir ya. Jika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW akan menaik umatnya dan malaikat akan melaporkan kepada Rasulullah tentang nama fulan yang bersolawat kepada Rasulullah. Terus pertanyaan ini, pertanyaannya apa? untuk ibu dari bulan yang bersolawat tadi, apakah dikenal Rasulullah? Karena yang menurut pahaman dia yang akan dilaporkan nama ayahnya dan nama bulan. Apa yang dikenal itu apa? Yang tidak dikenal yang bersolawat. Yang tidak dikenal ibunya. Yang apa? Ibunya yang bersolawat. Oh ya. Iya, karena nama ayahnya ya, Fulan bin Fulan ya. Nah, ini pertanyaan saya takut jawabnya. Saya kalau jawabin kan harus ada dalilnya. Emang yang disebut itu Fulan bin Fulan. Tapi Fulan itu bisa bersolawat itu didikannya siapa kira-kira? Siapa yang pertama kali mendidik orang itu? Al-Um
al-madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik yang pertama dan utama. Ibu. Nah, mungkin ibu itu akan mendapatkan keutamaan di sisi lain mungkin ya. Karena orang itu bisa seperti itu karena ibu. Juga bukan cuma anak ya. Biasanya suami yang berhasil itu pasti di sampingnya ada orang yang istimewa. Jadi ibu ini punya syirkah, punya punya share di semua kebaikan si anak. Mungkin itu, saya takut bisa juga yang dimaksud orang tua itu ya orang tua, dua orang tua, walaupun yang disebutkan hanya ayahnya. Nah kira-kira seperti itu jawaban saya tidak berani terlalu ini. Memang hadisnya Fulan bin Fulan, yang sholawat dan nama ayahnya. Kenapa ayahnya disebut? Karena yang melahirkan. Yang melahirkan kan bukan cuma ayahnya kan. Nah, mungkin di situ sudah termasuk. Maksudnya ayahnya juga berikut ibunya. Mungkin itu sudah. Tadi pertanyaan terakhir dengan dibacakannya pertanyaan terakhir berarti berakhir juga acara Zoom. Karena ini pertanyaan, jadi bisa dikirimkan ke Instagramnya yang nanti bisa follow dulu, kemudian bertanya kayak begitu ya. Saya mau sampaikan ya kata penutup ya. Saya mau menyampaikan kata penutup. Saya senang ya kalau bisa memberi manfaat, saya senang. Pertanyaan yang lebih mendalam, saya lebih senang lagi. Pertanyaan yang dangkal pun saya senang menjawab. Biasanya yang DM kepada saya itu jarang saya jawab pakai tulisan. Saya jawab pakai suara. Jadi kalau ada yang mengganjal, tanyakan ke saya, nanti insya Allah saya jawab pakai suara. Kalau kepengen diadakan Zoom lagi, enggak apa. Zoom lagi bahas tentang kolbu. Karena ada keajaiban kolbu macam-macam ya. Terus juga, ini saya hampir lupa kan, saya juga sudah nyiapkan doa, karena kan lupa kan hari ya. Bisa ditampilkan enggak? Ada doa-doa yang bagus. Ya. Pertama doa yang apa yang mau ditampilkan? Oh, kok kebalik? Ini kebalik nih. Di sini kebalik, sana kebalik enggak? Di sana tidak ya? Di sana enggak kebalik ya? Enggak kebalik ya? Itu bacaannya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Ini doa hampir selalu dibaca oleh Rasulullah dan biasanya kami baca di akhir at-tahiyat sebelum salam. Itu. Karena hati itu gampang berbolak-balik ya. Katanya Allah itu memegang hatinya manusia. Bisa membolak-balikkan. Sebentar benci, sebentar senang, sebentar cinta, sebentar muak. Nah, itu hati itu seperti itu sifatnya. Nah, ini bagus ini doa ini. Tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Doa berikutnya bisa di-download nanti ya, insya Allah. Doa berikutnya. Nah, ini juga doa ini. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah. Tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Coba perhatikan artinya. Kadang artinya itu tidak ada hubungan dengan penguat daya hafal. Ini menunjukkan bahwa hati yang mutmainnah itu manfaatnya bisa ke macam-macam. Nah, ini nanti dihafalkan nih. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Nah, berikutnya, yang terakhir. Doa penyucian jiwa. Nah ini juga doa yang bagus ya. Karena kita ini untuk melakukan tazkiyatun nafas itu berat ya. Menyucikan hati itu, seperti tadi ada yang tanya, bagaimana membuat kolbu itu bersinar, itu memang sulit. Kita butuh taufik, bantuan dari Allah. Di antaranya doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ini bagus doa ini kalau dibaca. Ini doa semua insya Allah bisa di-download ya. Mungkin itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kekeliruan saya mohon maaf.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.